Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan tentang aplikasi berbasis Java, yaitu Point of Sale atau lebih dikenal dengan sistem pembayaran kasir. Perkenalkan, nama saya Ananta Tisa Audrian dengan NIM S1E1 19019. Saya akan memandu pada video kali ini serta menjadi moderator, dan pada akhir video saya akan menemukan dari aplikasi sistem pembayaran kasir ini. Nah, materi pertama tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan metode apa yang digunakan dalam membangun aplikasi ini. Materi tersebut akan dibawakan oleh saudara Muhammad Al-Qadri. Kepada saudara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih telah diberikan waktu oleh moderator. Yang pertama itu latar belakang masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini merupakan zaman teknologi, salah satunya di perkembangan teknologi informasi, ditambah lagi di era industri 4.0. Seperti saat ini begitu banyak lembaga-lembaga, instansi, perusahaan, birokrat, pemerintahan, dan lain sebagainya yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi berupa sistem informasi yang terintegrasi, website, platform, media sosial, dan lain sebagainya dengan tujuan dapat memudahkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah lembaga-lembaga, instansi, perubahan, birokrat, pemerintahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami berinisiatif untuk membuat Point of Sale yang merupakan aplikasi kasir dalam hal transaksi barang jualan yang dapat membantu pencatatan keuangan sebuah perusahaan serta memudahkan perusahaan tersebut dalam melakukan sistem pembayaran. Selanjutnya, tujuan. Dapat tujuan dari aplikasi Point of Sale ini yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan teknologi terhadap masyarakat dengan cara membiasakan menggunakan komputerisasi dalam kegiatan kerja maupun bisnis agar mempermudah pekerjaan. Yang kedua, untuk mempermudah user melakukan transaksi pembelian barang. Yang ketiga, manfaat. Adapun manfaat dari aplikasi Point of Sale ini yaitu yang pertama, proses transaksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, mencatat segala transaksi penjualan dengan akurat. Yang ketiga, mengelola stok barang dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, menghemat waktu. Selanjutnya, batasan atau ruang lingkup aplikasi. Ini adalah gambaran dari transaksi penjualan pada aplikasi Point of Sale kami. Di sini ada nama barang, stok, harga, tanggal masuk. Di sini ada fitur add, clear, edit, dan cari. Dan di sini ada tampilan body barang, tampilan nama barang, harga, stok, dan tanggal masuk, dan ada fitur back, refresh, print, dan delete. Selanjutnya, siklus pengembangan aplikasi. Siklus waterfall. Adapun tahapan dalam metode pengembangan waterfall sistem informasi simple POS atau penjualan ini adalah sebagai berikut, yaitu requirements definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Ini adalah gambar dari tahapan metode pengembangan waterfall kami. Selanjutnya, siklus pengembangan aplikasi. Requirement definition. Adapun hal-hal yang akan dipersiapkan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendata seluruh objek-objek yang ada di dalam unsur aplikasi tersebut seperti menu kategori, satuan, barang, pemasok, pelanggan, penjual, karyawan, jabatan, dan hal-hal administrasi lainnya. Kedua, menganalisis seluruh data yang telah didapatkan dan diuji kembali eksistensinya di dalam program yang akan dibentuk. Ketiga, mengkategorikan data yang telah dianalisis dan dikelompokkan dalam table database yang siap untuk diolah di dalam sebuah program. Selanjutnya, sistem and software design. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini yaitu mendesain user interface dan user experience di software Adobe Photoshop, NetBeans, dan lain sebagainya, menentukan frame yang akan dipakai,
dikodikan program seperti MySQL atau Laravel. Yang ketiga, membuat desain front end dan back end sesuai dengan UI dan UX yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian estetika dan desain yang telah dirancang. Selanjutnya, implementation dan unit testing. Tahapannya pada tahapan ini pertama itu mempersiapkan aplikasi yang mengekstensi bahasa Java seperti NetBeans yang akan dipakai ketika pengerjaan program berlangsung. Selanjutnya, mensinkronkan UI dan UX dengan source code program. Selanjutnya, melakukan uji kelayakan program yang telah dirancang. Selanjutnya, integration and system testing. Langkah yang akan dilakukan pada tahapan ini yaitu sebagai berikut: melaksanakan uji coba secara internal oleh pihak programmer dan desainer dalam kesesuaian aplikasi atau website yang telah dibangun, menjelaskan cara penggunaan sistem kepada user dan pihak penjual secara langsung dan menggunakan media seperti diagram use case, UML, dan media penunjang lainnya, mengadakan survei kepuasan pengguna program oleh user tentang kendala apa saja yang dirasakan ketika menggunakan program tersebut. Operation and maintenance. Adapun langkah yang dilakukan pada tahun kali ini yaitu menyediakan form untuk survei kepuasan program, membaca saran-saran yang masuk dari form yang kemudian akan dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan sistem setiap 1 bulan sekali, mengadakan pengecekan sistem secara berkala atau setiap 1 bulan sekali, mencari tahu tentang teknologi terbaru yang ada hubungannya dengan sistem atau program yang telah dibangun, guna bahan referensi dalam mengupgrade sistem kedepannya agar sistem atau program yang telah kami bangun tidak ketinggalan zaman dan dapat terus eksis di era kapanpun. Melaksanakan pengecekan sistem keamanan sistem dari kemungkinan perbuatan mafia internet yang tidak bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya, bisa kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi dari Saudara Muhammad Al-Qadri tentang latar belakang aplikasi. Kemudian kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang jadwal kegiatan dengan menggunakan metode Gantt chart. Kemudian akan dijelaskan konteks diagramnya dan flow diagramnya. Materi ini akan dibawakan oleh Saudari Ratri Pramudita Rahmayani dengan NIM S1S1-19075. Kepada saudari, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ratri Pramudita Rahmayani dengan NIM S1S1-19075. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tugas besar 2 yang terdiri dari jadwal kegiatan dan juga analisis proses dari pengembangan aplikasi. Untuk materi pertama yaitu kita akan membahas mengenai jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini kita menggunakan Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan suatu diagram yang dimanfaatkan untuk memvisualisasikan suatu proyek dari waktu ke waktu yang diambil dari metode pengembangan sistem yaitu siklus waterfall yang kita gunakan. Nah, dimulai proyek ini kami mulai dengan deadline waktu 8 minggu. 8 minggu dimulai dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Untuk minggu ketiga dan keempat di bulan Mei ini digunakan untuk melakukan persiapan requirement definition, di mana kita melakukan analisis terhadap sistem yang akan dibangun, dan dalam minggu yang sama, minggu keempat dan juga sampai minggu ke-2 bulan Juni kami sudah melakukan tahapan software and design, yaitu mendesain aplikasi dan sistem yang akan dibangun. Dan dalam waktu yang sama juga, yaitu pada bulan Juni di minggu keduanya itu kita sudah melakukan tahapan implementasi dari sistem yang sudah dikerjakan, berlangsung sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Totalnya ada 3 minggu. Dan tahapan terakhir yang dilakukannya itu adalah proses maintenance pada sistem. Ini bertujuan untuk pemeliharaan sistem yang akan kami lakukan dalam waktu 1 minggu dan di minggu pertama bulan Juli. Proyek pun selesai, dan demikian penjadwalan kegiatan dengan Gantt chart menggunakan siklus waterfall. Kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu mengenai diagram konteks.
Nah, diagram konteks ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data secara umum, di mana simbol-simbol ini, yaitu simbol lingkaran ini, menggambarkan suatu proses input atau output, dalam hal ini sistem informasi sendiri, sedangkan simbol kotak pada admin dan petugas ini menggambarkan entitas luar yang merupakan sumber atau tujuan dari aliran data di luar sistem. Sedangkan tanda panah ini merupakan arus data atau aliran data di mana ia tuju. Dan pada petugas admin ini, datanya ditujukan untuk data petugas dan data barang ditujukan ke sistem informasi penjualan. Sedangkan data barang dan data petugas serta riwayat itu ditunjukkan ke admin. Dan untuk daftar menu dan transaksi serta riwayat ini pada sistem informasi ditujukan ke petugas, dan petugas bisa memberikan data, transaksi, dan riwayat ke sistem informasi penjualan gitu. Nah, selanjutnya ada data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan diagram konteks yang sama seperti diagram konteks yang tadi, cuman dia membahas lebih detail. Nah, dan di sini ada tambahan suatu simbol yang dimana simbol ini merupakan simbol data storage, di mana data itu disimpan atau database-nya. Nah, jika pada admin ia memberikan data ke data petugas itu akan disimpan di TB petugas atau database petugas, kemudian akan dikembalikan lagi kepada admin. Sedangkan jika admin pergi memberikan data ke data barang, data itu akan disimpan di data barang. Nah, selanjutnya pada petugas, jika petugas ini mengakses daftar menu, pergi ke daftar menu itu diambil dari TB data barang. Dan selanjutnya jika daftar menu ini dijadikan transaksi, ia akan pergi ke TB keranjang dulu, lalu akan diteruskan ke menu transaksi. Nah, di dalam transaksi ini datanya akan disimpan ke TB transaksi. Dan TB transaksi ini akan diteruskan lagi ke TB data barang atau database data barang untuk mengupgrade informasi mengenai daftar menu dan daftar barangnya itu. Nah, selanjutnya pada transaksi ini akan dilakukannya print. Jika dilakukannya print, proses ini akan disimpan ke riwayat dan kemudian akan diberikan kepada admin dan juga petugas. Nah, proses itu pun selesai. Selanjutnya, materi saya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Ratri Pramudita Rahmayani. Sekarang kita beralih ke materi ketiga, yaitu tentang perancangan database menggunakan Entity Relation Diagram serta pengenalan interface aplikasi. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudari Frida Mimi Wahyuni dengan NIM S1S1-19005. Kepada Saudari, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni, NIM S1S1-19005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak, yaitu tugas besar yang ketiga. Yang pertama, di sini ada Entity Relationship Diagram. Di sini kita bisa lihat ada transaksi, di mana transaksi ini dia itu ada namanya di tanggal transaksi, ID transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, dan total harga. Setelah itu di sampingnya itu ada yang ada petugas, di mana petugas ini kita bisa melihat ID petugas, nama petugas, email, alamat, tanggal daftar, username, dan password. Setelah dari transaksi, setelah kita melakukan transaksi, di sini ada yang namanya keranjang. Di keranjang ini kita bisa mengetahui ID atau kode barang, nama barang, harga, jumlah, total harga, serta tanggal dari transaksi. Setelah itu di bagian admin, di sini admin ada namanya, ya kita bisa melihat ID, terus username dan password, di mana admin ini dapat menambah
atau menghapus dan mengedit. Di sini admin dapat menghapus, menambah atau mengedit yang berupa yaitu data barang, di mana data barang ini bersih nama barang, harga, stok, kode barang, dan tanggal. Nah, di sini ada tabel atau database. Di sini ya kita bisa lihat struktur tabelnya. Di sini ada TB keranjang, di mana di ini ada ID transaksi, dia integer, kode barang integer, nama barang itu ya varchar, terus harga dia integer, jumlah itu integer, total harga integer, dan tanggal transaksi itu dia date. Terus ini ada TB data barang, di mana kode barangnya itu ada integer, nama barang itu dia adalah varchar, harganya itu adalah integer, stok itu adalah integer, dan tanggalnya itu date. Untuk transaksinya sendiri dia itu tanggal transaksinya itu date, terus ID transaksinya dia itu integer, kode barang itu integer, nama barang varchar, terus harganya integer, jumlah barang itu dia integer, total harga integer. Dan di sini kita bisa lihat admin, untuk admin sendiri dia itu ID-nya itu berupa integer, username-nya varchar, dan password-nya varchar. Untuk TB data petugas, di sini kita bisa lihat ada ID petugas, dia itu integer, nama petugasnya varchar, terus ada emailnya varchar, terus email alamatnya berupa teks, tanggalnya, terus ada tanggal pendaftaran yang berupa date, dan username yang berupa varchar. Terus selanjutnya atau yang terakhir itu adalah password ya, atau dia itu berupa varchar. Nah, di sini kita bisa lihat struktur tabel admin dan data petugas. Untuk di bagian data admin, di sini dia ada ID, ID-nya dia ini merupakan primary key, terus dia ada username dan password juga. Setelah itu untuk di bagian tabel petugas, di mana ID-nya ini adalah primary key, terus ada nama petugas, email, alamat, tanggal pendaftaran, username, dan password. Selanjutnya untuk struktur tabel dan transaksi dan keranjang, di sini kita bisa melihat tanggal transaksi, terus ID transaksinya ini merupakan primary key, kode barangnya merupakan foreign key, terus ada nama barang, harga, jumlah barang, dan total harga. Selanjutnya untuk tabel keranjang, di sini ada ID transaksi yang berupa primary key, terus ada kode barang yang berupa foreign key, terus ada nama barang, harga, jumlah, total harga, dan tanggal transaksi. Terus di sini selanjutnya juga ada struktur tabel data barang. Untuk struktur tabel data barang itu sendiri, pertama dia itu ada kode barang, di mana kode barangnya ini adalah primary key, terus ada nama barang, harga, terus ada stok dan tanggal. Selanjutnya ini berupa desain atau user interface dari halaman login atau halaman awal ketika kita akan masuk dalam aplikasi tersebut. Pertama di sini ada kita bisa login sebagai admin atau kita login sebagai petugas. Nah, untuk login sebagai admin sendiri, pertama di sini kita harus mengisikan username kita terlebih dahulu, terus kita mengisi password, dan setelah itu jika sudah benar kita bisa klik login. Dan setelah itu, setelah tampil di sini pada menu admin di sini ada data barang, data petugas, riwayat, ataupun kita bisa logout kembali. Selanjutnya untuk tampilan dari desain dari data barang, pertama di sini ada nama barang, terus ada harga, stok, dan tanggal masuk barang itu sendiri. Terus di sini untuk adminnya ini dapat menambah atau add, terus di sini ada clear untuk menghapus, ataupun di sini untuk bisa mengedit. Setelah itu di sini ada print, di sini dimana kita bisa memprint dari data barang yang telah kita input, ataupun kita bisa mendelete. Setelah itu di sini ada refresh, ataupun kita mau back atau kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini untuk data petugas, di mana data petugas ini di sini harus mengisikan nama, terus ada email,
setelah itu username dan password dari petugas itu. Setelah itu harus mengisikan alamat dari petugas tersebut. Setelah itu harus memasukkan juga tanggal dari pendaftaran. Di mana di sini ada kita bisa add atau menambah petugas, menghapus ataupun mengedit, clear atau edit. Setelah itu kita bisa print ataupun mendelete. Setelah itu kita bisa kembali ke halaman sebelumnya atau ada icon back. Nah, di sini untuk user interface admin di bagian riwayat, sini kita bisa mencari apa yang ingin kita cari, misalnya dari tanggal transaksi, ID-nya, kode barang, nama barang, harga atau jumlah maupun total harga. Kita bisa mengklik search di samping ini, terus kita bisa juga memprint, refresh ataupun untuk mereset kembali. Terus di sini juga ada icon back yang sama seperti sebelumnya untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya di sini ada login petugas. Login petugas ini dimana kita bisa mengisikan username, password, dan untuk login kembali. Nah, untuk menu petugas, di sini dia bisa melakukan transaksi, daftar menu, riwayat, ataupun logout. Untuk transaksinya sendiri, di mana sini kita bisa search data dari tahunnya, tahun berapa, terus nama barang, kita bisa mengecek barang apa yang ingin dicari, misalnya di sini ada penghapus, harganya berapa, harganya misal 1000, kita masukkan jumlahnya berapa, terus total harganya berapa, terus kita klik add, dan di sini akan tampil. Terus di sini kita bisa juga menghapus, delete, ataupun kita mereset. Di sini untuk pembayarannya sendiri kita klik bagian payment, terus kita bisa juga memprint di bagian sini. Nah, untuk struktur menu di bagian menunya, di sini kita juga bisa mencari apakah yang kita sudah input tadi, kita cari apa yang ingin kita cari. Di sini yang ada tertera ada kode barang, nama barang, harga, stok, maupun tanggal masuk barang itu sendiri. Kita bisa merefresh ataupun back kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya di sini ada riwayat. Nah, di riwayat ini juga ada berupa tanggal transaksi, ID transaksi, nama barang, harga, jumlah, dan total harga dari barang-barang yang sebelumnya kita pernah input. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari Saudari Frida Mimi Huayuni. Sekarang kita beralih ke materi keempat, yaitu tentang use case diagram, state diagram, serta activity diagram. Materi tersebut akan dibawakan oleh Saudara Abdullah Al-Hayat dengan NIM S1S1 19039. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Hayat, NIM saya 1S1 19039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 4 rekayasa perangkat lunak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari program yang akan kami kembangkan ini. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam program ini terdapat dua aktor. Yang pertama ada seorang admin dan ada seorang petugas. Yang dimana seorang admin ini dia dapat mengakses data barang, data petugas, riwayat dan keluar. Akan tetapi sebelum dia mengakses semua program ini, dia terlebih dahulu harus login, sehingga di situ ada keterangan tanda panah include yang artinya dia harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses data barang, data petugas, dan riwayat. Selanjutnya di aktor petugas, dia dapat mengakses daftar menu dan data transaksi, akan tetapi dia juga harus login terlebih dahulu, sehingga di situ ada tanda tanda include yang artinya dia harus login terlebih dahulu. Yang selanjutnya
di daftar menu ini dia terdapat tanda panah extend ke data barang. Artinya daftar menu ini merupakan pengembangan dari data barang. Dan selanjutnya juga transaksi dia ini ada tanda panah extend ke data riwayat, yang artinya dia ini juga merupakan pengembangan dari data riwayat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state diagram admin. Sebagaimana kita tahu bahwa di state diagram ini dia merupakan aliran data activities yang berlangsung selama program tersebut dijalankan. Nah, untuk seorang admin, dia terlebih dahulu memulainya itu dengan melakukan login. Setelah itu terdapat aktivitas validasi username dan password. Dan di situ ada pemeriksaan. Apabila kondisinya false, maka dia akan kembali ke login, dan apabila kondisinya true, maka dia akan lanjut ke from menu utama. Yang dimana di dalam menu utama ini dia terdapat proses data barang, yang dimana dalam data barang ini seorang admin itu dapat menginput data, dapat memprint data, dapat mengedit data, dan dapat menghapus data. Selanjutnya di state diagram sebelah kanannya terdapat juga state diagram admin, yang dimana dia harus memulai dengan melakukan login, setelah itu validasi username dan password, dan pengkondisian. Apabila kondisinya false, maka dia akan kembali ke login, dan apabila kondisinya true, maka dia akan ke from menu utama. Selanjutnya akan ke data petugas. Selanjutnya di dalam data petugas ini dia juga dapat menginput data, memprint data, mengedit data, dan serta menghapus data. Selanjutnya masih saya akan menjelaskan tentang admin. Yang selanjutnya ini ada aktivitas riwayat, yang dimana sebelum dia mencapai ke riwayat ini, seorang admin itu harus juga melakukan login terlebih dahulu, validasi username dan password, pengkondisian. Apabila benar, maka dia akan ke from menu utama, selanjutnya ke riwayat, dan di riwayat ini dia dapat memprint data, mencetak data, atau menghapus data saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state diagram petugas. Seorang petugas dia dapat melakukan aktivitas transaksi, terus dapat melihat juga daftar menu serta riwayat, yang dimana sebelum melakukan hal-hal tersebut, seorang petugas diharuskan dulu memulai dengan melakukan login, selanjutnya validasi username dan password. Apabila pengkondisiannya benar, maka dia akan lanjut ke from menu utama, dan apabila false, maka dia akan kembali ke from login, selanjutnya akan ke from menu utama. Dan di from menu utama ini dia terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada transaksi, ada daftar menu, dan ada riwayat, yang dimana di transaksi ini seorang petugas dapat melakukan tambah data dan mencetak data, selanjutnya selesai. Dan di riwayat dan di daftar menu, seorang admin dapat melakukan to refresh data saja, dan di riwayat juga seorang admin hanya bisa melakukan refresh data saja, selanjutnya selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activities diagram. Nah, di dalam activities diagram ini terdapat seorang admin, terus proses aplikasi sistem, dan database, yang dimana diagramnya ini dibaca seperti seorang admin itu harus memulainya dengan melakukan login terlebih dahulu dan divalidasi oleh sistem. Apabila kondisinya false, salah, maka dia akan kembali ke from login, dan apabila benar, maka dia akan ke interface user interface menu utama. Selanjutnya yang dimana di menu utama ini terdapat pilihan untuk data barang, data petugas, dan riwayat, yang masing-masing juga data barang, data petugas, dan data riwayat ini dia bisa melakukan yang namanya hapus data, tambah data, edit data, serta print data di dalam sebuah sistem. Akan tetapi untuk yang hapus data, tambah data, dan edit data ini dia akan masuk ke database, ke simpan data, sehingga data yang telah dihapus dan ditambah serta diedit oleh admin itu akan disimpan di dalam database, dan proses pun selesai. Akan tetapi untuk proses sistem print data,
maka data yang akan di-print oleh admin tersebut akan dikembalikan ke user interface dan akan dicetak. Selanjutnya prosesnya selesai. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tugas besar 4. Terima kasih atas kesempatannya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari saudara Abdullah Al-Hayat. Nah, sekarang kita beralih ke materi terakhir, yaitu materi kelima, yaitu tentang sequence diagram, kelas diagram, dan collaboration diagram yang akan dibawakan oleh saudara Rabil Sukarnas Irman dengan NIM S1E1-19037. Kepada saudara, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator oleh saya. Saya Rabil Sukarnas Irman dengan NIM S1E1-19037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelima, yaitu mengenai collaboration diagram, sequence diagram, serta kelas diagram yang ada pada aplikasi kasir atau point of sales ini. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram pada aplikasi kasir ini itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya itu yang pertama di sini saya akan menjelaskan sequence diagram pada proses login admin. Langsung saja saya mulai penjelasannya. Yang pertama kita butuhkan yaitu adalah sebuah admin atau aktor. Yang sebuah admin atau aktor yang akan melakukan proses login. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu admin itu mengisi username atau passwordnya di form login. Setelah dia mengisi username atau passwordnya di form login, dia itu masuk ke bagian form bagian kontrol login. Di bagian kontrol login ini dia itu mengisi username dan password. Dia itu username passwordnya itu akan diproses. Setelah diproses bagian kontrol login, itu dia berpindah ke bagian data user. Nah, yang ketiga itu data user, dia akan melihat apakah username dan passwordnya itu terdapat di bagian database atau tidak. Karena itu, maka dari itu proses selanjutnya dia akan melakukan validasi. Validasi apakah username dan passwordnya itu sudah benar atau belum. Nah, setelah melakukan validasi, dia itu mengarah kembali ke bagian kontrol login untuk melakukan validasi apakah username atau passwordnya itu benar atau tidak. Setelah itu, dia langsung kembali ke bagian admin. Apakah pesannya itu dia mengirimkan pesan apakah username atau passwordnya itu sudah benar atau tidak. Nah, jika sudah benar, maka dia akan menampilkan menu admin. Setelah dia menampilkan menu admin, maka dia itu akan kembali kepada aktor, yaitu sama saja dari sini menu admin ke kontrol login hingga ke bagian admin atau aktor. Nah, bagian aktornya ini dia telah akan menampilkan menu utama pada admin. Baik, mungkin itu saja penjelasan pada bagian sequence diagram di bagian proses login admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram di bagian input data barang. Dan input data barangnya ini tuh dilakukan oleh admin sesuai dengan aplikasi kasir yang telah kami buat. Oke. Pertama-tama tentu saja kita mempunyai sebuah aktor. Di sini aktornya itu berupa admin. Dan adminnya itu akan mengisi data barang. Pertama itu mengisi data barang ke bagian form barang. Setelah dia ke bagian form barang, dia itu harus mencek barangnya terlebih dahulu di bagian pengaturan barang. Nah, setelah kita menuju ke bagian pengaturan barang, kita akan membuat laporan data dari barang yang telah kita cek di bagian data barang. Setelah dia membuat laporan data, kita akan melihat laporan data. Dia akan kembali ke bagian laporan data. Otomatis setelah kita membuat laporan data dan melihatnya, itu kita akan menyimpan di bagian pengaturan barang. Setelah itu data berhasil disimpan di bagian form barang dan kembali lagi kepada admin. Datanya itu telah dicetak. Baik, mungkin ini saja penjelasan bagian sequence diagram di bagian input data barangnya. Next, saya akan menjelaskan ke bagian sequence diagram di bagian proses login petugas. Nah, untuk bagian proses login pada petugas ini tuh, dia itu tidak jauh berbeda dan bahkan sama dengan pada bagian proses login admin. Tentu saja pertama itu kita membutuhkan sebuah aktor, tetapi aktornya ini dia itu berupa petugas. Dan aktornya itu mengisi username dan passwordnya di bagian form login, lalu ke username dan passwordnya ke bagian kontrol login, dan yang ketiga itu ke bagian data user, dan data usernya itu divalidasi dan kembalikan ke bagian aktor apakah username-nya itu telah benar atau salah, dan akan muncul pesan username password salah jika dia salah. Lalu jika dia benar, dia akan menampilkan menu petugas di bagian petugas.
Nah, setelah menemukan menu petugas, maka dia kembali kepada petugas. Dia dan akan mengeluarkan output menu utama petugas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram yang terakhir, yaitu bagian pemesanan barang. Nah, di bagian pemesanan barang ini juga tidak jauh berbeda dengan input barang. Nah, tetapi di sini kita menggunakan sebuah aktor, di mana aktornya itu berupa petugas. Nah, petugas dia itu yang pertama dapat melakukan daftar pembelian. Daftar pembelian di bagian form daftar pembelian. Setelah itu, kita menuju ke bagian daftar pembelian ditambah di bagian pengaturan daftar pembelian. Nah, setelah daftar pembelian ditambah, kita menuju ke bagian data pembelian, di mana dia itu melakukan tambah daftar pembelian. Setelah itu dia akan mengembalikan kembali tambah data pembelian ke bagian pengaturan daftar pembelian dan disimpan. Setelah itu daftar pembelian berhasil disimpan dan yang terakhir datanya itu kita cetak, dikembalikan kepada petugas. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sequence diagram pada aplikasi kasir atau point of sales ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari aplikasi ini. Nah, untuk kelas diagramnya itu, yang pertama itu adalah login system, di mana login system ini memiliki dua kelas. Dua kelas yaitu kelas admin dan kelas petugas. Di mana kelas admin itu atributnya itu ada ID admin, ada username, ada password. Sedangkan bagian petugas ada ID petugas, nama petugas, email, alamat, tanggal pendaftaran, username, dan password. Nah, untuk bagian operatornya, di bagian admin itu dia itu dapat menambah, mengubah, menghapus, mendata barang, mendata petugas, serta melihat riwayat. Sedangkan operator yang dapat dilakukan di bagian petugas itu, dia hanya dapat melakukan kelola transaksi, melihat daftar atau menu, daftar menu, dan melihat riwayat. Dan saya juga ingin menambahkan bagian kelas login system, yaitu memiliki atribut login admin, login petugas, dan operatornya itu mengisi. Nah, di bagian ini itu dia dapat melakukan login. Dia itu terhubung antara kelas petugas dan kelas admin ke bagian login system, di mana dia itu akan melakukan proses login. Sedangkan admin itu bagian kelas admin itu terhubung ke bagian kelas petugas, di mana dia itu akan melakukan atau akan mengatur. Dia itu admin dapat mengatur bagian petugas. Selanjutnya, admin itu terhubung ke kelas data barang, di mana dia itu dapat mengelolanya. Di mana kelas data barang dia itu mempunyai atribut kode barang, nama barang, harga, stok, dan tanggal. Dan operatornya itu dapat tambah, hapus, edit, cari, dan cetak. Nah, sedangkan di bagian petugas, dia itu terhubung lagi dengan dua kelas diagram. Dengan dua kelas, yaitu kelas keranjang belanja dan kelas transaksi. Di mana atribut pada keranjang belanja itu dia ID transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah, total harga, dan tanggal transaksi. Sedangkan di bagian transaksi, atributnya tanggal transaksi, ID transaksi, kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, total harga. Nah, dan keranjang belanja ini dia itu terhubung ke bagian kelas transaksi, di mana dia itu dapat melakukan transaksi setelah kita mengisi keranjang belanja. Oke. Mungkin ini saja bagian penjelasan di kelas diagram di aplikasi kasir atau aplikasi point of sales ini. Dan saya ingin menambahkan bahwa saya membuat aplikasi ini itu saya membuat UML ini dari sequence diagram, kelas diagram, dan collaboration diagram itu menggunakan aplikasi Rational ROS. Nah, dan pada pembuatan collaboration diagram di Rational ROS itu dia itu sama pada bagian sequence diagram. Untuk membuat collaboration diagram pada Rational ROS itu tinggal kita klik F5 setelah kita mempunyai sequence diagram, dikarenakan collaboration diagram ini memiliki hubungan dengan atau hampir mirip dengan sequence diagram. Jadi jika teman-teman ingin membuat collaboration diagram, gunakan Rational ROS dan buatlah sequence diagram terlebih dahulu. Lalu teman-teman tinggal klik F5, maka dia akan berubah menjadi sebuah collaboration diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan collaboration diagram di aplikasi ini. Yang pertama itu proses login admin. Mungkin jika kita melihat bagian sequence diagram, dia itu bentuknya seperti vertikal. Sedangkan di bagian
collaboration diagram ini kita bisa membentuk seperti pada gambar. Yang pertama, itu kita mempunyai admin, kita mempunyai aktor bernama admin. Nah, ini tuh sama saja seperti bagian sequence diagram. Dia itu admin mengisi username dan passwordnya di form login, lalu username-nya diproses di control login, dan data usernya dibawa ke data user untuk dilihat apakah data usernya telah betul. Jadi dia akan melakukan proses validasi dan dia akan kembali kepada admin. Di sini jika username-nya salah, dia akan kembali ke control login, lalu control login itu langsung pada admin. Jika data username-nya salah, dia akan memberi pesan. Namun jika tidak, maka kita lanjut ke bagian data user, dia akan langsung menampilkan menu admin, dan menu admin akan kembali kepada aktor atau admin dan akan menampilkan menu utama pada admin. Baik, mungkin ini saja penjelasan pada bagian collaboration diagram bagian proses login admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram di bagian input data barang. Nah, untuk bagian input data barang ini, kita mempunyai sebuah aktor bernama admin yang akan mengisi data barang ke bagian form barang, lalu bagian keduanya itu dia akan mengecek barangnya di bagian pengaturan barang dan membuat laporan data di bagian data barang, lalu dia dapat melihat laporan serta menyimpan data berhasil disimpan dan data berhasil dicetak dan dikembalikan kepada admin atau aktor. Nah, mungkin penjelasan di collaboration diagram ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan di bagian sequence diagram. Karena kan memang ide itu mirip, tetapi dapat kita lihat sini bentuknya lain. Selanjutnya untuk collaboration diagram bagian proses login petugas. Nah, dia itu mirip dan sama saja dengan collaboration diagram pada bagian proses login admin, di mana aktornya dia ini tuh dia berupa petugas mengisi username password di form login, lalu username password diperiksa di control login, dan di data usernya itu diperiksa apakah sudah betul atau tidak, divalidasi, dikembalikan lagi jika ada salahnya, dan jika benar dia akan menampilkan menu petugas dan dikembalikan kepada aktor atau petugas. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram di aplikasi ini, di bagian pemesanan barang. Nah, untuk itu, seperti biasa kita menggunakan aktor berupa petugas yang dapat melakukan daftar pembelian di bagian form pembelian, lalu dia akan daftar pembeliannya itu ditambah di bagian pengaturan daftar pembelian. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukan daftar tambah pembelian di data pembelian dan tambah data pembelian, lalu dikembalikan di bagian pengaturan daftar pembelian disimpan, dan di bagian yang keenam, daftar pembelian berhasil disimpan di bagian form daftar pembelian, dan terakhir itu dikembalikan kepada aktor atau petugas dengan data dicetak. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sequence diagram, class diagram, dan collaboration diagram di aplikasi kasir atau point of sales ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari saudara Rabil Sukarnas Irman. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi dari sistem pembayaran kasir ini. Video tersebut akan dibawakan oleh saya sendiri, Anantati Saudrian, dengan NIM S1119119. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Baik, kembali lagi bersama saya Anantati Saudrian, NIM S1119119. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi dari yang berbasis Java ini, Point of Sale atau yang biasa dikenal dengan sistem pembayaran kasir. Nah, aplikasi ini berbasis Java. Saya menggunakan aplikasi NetBeans untuk run aplikasinya atau run project dari aplikasinya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan SAM untuk mengaktifkan database-nya. Nah, kemudian inilah adalah tampilan dari database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di database ini yang bernama DB uji level. Nah, kemudian ada table admin, kemudian ada table data barang, table data petugas, table data keranjang, serta data transaksi. Nah, kemudian interface dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. Nah, di interface ini ada tulisan selamat datang. Nah, kemudian terbagi menjadi dua login.
ada yang login sebagai admin, ada juga yang login sebagai petugas. Nah, login admin ini adalah berfungsi untuk mengelola data, menginput data, menghapus data, serta mengedit data. Nah, sedangkan login petugas ini adalah yang bertugas sebagai memasukkan data pelanggan serta informasi tentang pembelian. Nah, contohnya kita ke login admin dulu. Nah, login admin ini pertama kita username-nya itu admin, kemudian passwordnya 12345. Nah, login sukses. Nah, di login sukses ini ada menu admin. Nah, di menu admin ini ada 4 menu. Pertama itu data barang, data petugas, riwayat, dan logout. Nah, pertama itu data barang. Nah, data barang ini berfungsi kita ingin menginputkan nama barang, harga, serta stok yang ada, dan serta ini tanggal masuk. Tanggal masuk ini disesuaikan dengan tanggal yang ada pada laptop kita. Jadi ketika kita menginput hari ini, tanggalnya masuk sekian, nah tanggal sekian dan sekian. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang masuk dalam database. Di sini tentang berisi berbagai macam ATK, ada kertas origami, kertas HVS. Nah, misalkan di sini saya tambah data barang. Misalkan nama barangnya itu saya kasih nama papan ujian. Atau biasa juga dinamakan papan komputer. Nah, kemudian saya beri harga satuannya itu 10.000. Nah, 10.000, kemudian stoknya kita yang menjual 50 stok. Nah, 50 stok, kemudian kita add. Kemudian data berhasil tersimpan. Nah, datanya masuk di sini, kode barangnya akan secara otomatis. Nah, ini nama barang kita masukkan tadi papan ujian, kemudian ada harga, ada stok, dan tanggal masuknya kapan. Nah, kemudian juga ketika kita ingin melihat data stok apa sih yang masih ada, stok-stok barang apa saja yang masih ada dalam data barang ini. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Kita bisa memprintnya agar kita bisa mengontrol sih berapa stok yang sudah masuk atau yang sudah berkurang. Nah, selanjutnya kita ke menu data petugas. Nah, data petugas ini berfungsi sebagai ketika ada karyawan baru kita menginputkannya. Misalkan sini namanya, emailnya, alamat, username, serta passwordnya. Nah, misalkan di sini kita misalkan namanya Saudara Hayat. Nah, misalkan emailnya hayat39@gmail.com. Nah, kemudian alamatnya misalkan di Rano Meeto. Nah, kemudian kita berikan dia username, misalkan Hayat, passwordnya 19039. Nah, kita tambah dia sebagai petugas baru. Data masih disimpan. Nah, dia sudah masuk. Ada nama Hayat dengan emailnya, alamatnya, username-nya, serta passwordnya. Nah, ini nantilah data-data petugas yang dapat mereka gunakan untuk login petugas nantinya. Nah, di sini juga ada fitur clear. Misalkan kita isi sesuatu, kita clear, maka dia akan terhapus. Di sini juga ada fitur printnya untuk memprint agar kita mengetahui siapa sih petugas yang terdaftar dalam aplikasi ini. Kemudian juga ada edit untuk mengedit nama-namanya. Nah, kemudian kita kembali lihat riwayat. Nah, di riwayat ini kita bisa melihat dari banyaknya transaksi yang telah terjadi. Riwayat apa? Kemudian kode-kode barangnya, ada nama barangnya, harganya, serta berapa sih yang sudah terjual, dan berikut total harga yang sudah terjual. Nah, kita juga dapat memprint agar kita bisa melihat hasilnya juga. Oke. Nah, kemudian kita back lagi. Kemudian fitur terakhir logout. Nah, logout ini kita bisa login lagi. Nah, di sini kita akan login sebagai petugas. Nah, misalkan data petugasnya sih namanya Gues, passwordnya 12345.
Kita login sukses. Nah, di sini sama ada 4 menu, tapi bedanya data petugas ini hanya bisa melayani pelanggan. Nah, di sini ada fitur transaksi, daftar menu, riwayat, dan lokat. Nah, transaksi. Misalkan transaksi di sini. Di sini ketika ada pelanggan ingin membeli, nah disinilah para kasir menginput nama barang, harganya, serta jumlah, dan secara otomatis akan memunculkan total harganya. Nah, misalkan kita ingin membeli papan ujian yang tadi, nah harganya 10.000. Misalkan ada pelanggan beli 5, nah kita add. Oke, kita reset dulu keranjangnya, kita ulang. Nah, misalkan tadi ada papan ujian, nah dia pelanggannya beli 5, kita add. Nah, oke, data masuk keranjang, secara otomatis dia sudah masuk ke keranjang. Misalnya kita tambah lagi, dia beli buku, jumlahnya dia beli 9, kita tambah masuk ke keranjang. Nah, buku tadi masuk ke keranjang, kita tambah satu data lagi, misalkan kertas HVS, jumlahnya ada 45. Nah, ini harganya, kemudian kita add, masuk ke keranjang, dia masuk ke keranjang. Nah, kemudian ada total harga di sini. Total harganya 81.500. Misalkan pelanggannya membayar dengan uang 100.000. Nah, pelanggannya membayar dengan uang 100.000, tinggal klik payment. Nah, transaksi berhasil. Nah, di sini harganya 81.000, pelanggan membayar 100.000, kemudian kembalinya 18.500. Nah, kemudian sudah terjadi seperti ini, kita bisa print. Nah, inilah hasil struk dari hasil pelanggan tadi, seperti ini. Ada struk belanjanya, ada nama dari data barangnya yang muncul, kemudian harganya, jumlahnya, serta totalnya, dan total semuanya 81.500. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ketika juga misalkan ada yang salah, kita tinggal klik dan kita delete. Misalkan ada pelanggan yang salah mengambil barang dan ingin tidak mengambilnya, kita tinggal delete dan kita tinggal menginputnya kembali. Nah, itulah dari fitur transaksi. Kemudian kita ke fitur daftar menu. Nah, fitur daftar menu inilah fitur di mana para karyawan bisa melihat tinggal stok-stok apa sih yang ada, apakah stoknya sudah habis atau stoknya masih banyak. Misalkan di sini mencari sesuai datanya. Misalkan 2006. Nah, 2006 itu ternyata ada pulpen harga 3.000, stoknya tinggal 196. Dan tanggal masuknya itu tahun 2020 bulan 3 tanggal 9. Nah, kita bisa refresh untuk melihat kembali semua datanya. Nah, kemudian kita ke fitur terakhir, riwayat. Nah, di sini sama seperti admin tadi, melihat riwayat pembelian dari pelanggan tadi. Hanya bedanya di sini petugas tidak bisa memprint hasil riwayat ini, hanya admin saja yang bisa. Jadi petugas hanya bisa melihat apa saja yang sudah terjual, jumlahnya berapa, dan total harganya berapa. Kemudian ada fitur logout. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam demo aplikasi point of sale ini atau sistem pembayaran kasir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pada video kali ini saya pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.